Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Putri, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Fakultas Farmasi, kelas 3 FA2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia medisinal. Kimia medisinal adalah disiplin ilmu berbasis kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang fokus pada penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Pengertian obat menurut kimia medisinal adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Adapun pengertian toksin dan racun menurut kimia medisinal. Toksin adalah zat beracun yang dihasilkan oleh sel hidup atau organisme hidup. Sedangkan racun adalah setiap zat baik padat, cair maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Klasifikasi obat dalam kimia medisinal ada berdasarkan efek farmakologisnya, berdasarkan struktur molekulnya, berdasarkan sistem targetnya, berdasarkan molekul targetnya, dan berdasarkan sumbernya. Secara umum, molekul obat mengalami fase farmasetik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan fase terapeutik. Fase farmasetik. Fase ini dimulai sejak obat diberikan hingga obat siap untuk diabsorpsi. Tahap ini meliputi pemecahan atau disintegrasi, lalu mengalami pelarutan yang disebut dissolution. Setelah obat dilarutkan, akan diabsorpsi melalui dinding sel dan diekskresi lintas pertama di hati atau juga disebut first pass, dan sebagian didistribusikan ke sel-sel dan terikat pada protein. Fase farmakokinetik. Fase ini disebut fase kerja tubuh pada obat, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Fase farmakodinamik. Molekul obat yang mencapai lingkungan mikro dari target kerjanya akan berinteraksi dengan molekul target. Molekul obat berikatan dengan target melalui ikatan intermolekuler. Fase terapeutik. Pada fase ini, ikatan antara obat dan target dapat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Ikatan intermolekuler yang dimaksud pada fase farmakodinamik adalah ikatan yang terbentuk antara dua molekul yang berbeda. Misalkan antara molekul obat dengan molekul targetnya. Ikatannya berupa ionik, hidrogen, dan van der Waals. Ikatan ionik atau ionic bond adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dan negatif. Ikatan ini merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan intermolekuler yang lainnya, yang mencapai 20-40 kJ per mol. Ikatan ionik lebih kuat pada lingkungan hidrofobik dibandingkan pada lingkungan hidrofilik. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat terbentuk di antara heteroatom yang kaya elektron yang berperan sebagai hidrogen bound acceptor atau HBA dengan atom hidrogen miskin elektron yang berperan sebagai hidrogen donor bound atau HBD. Gugus fungsi yang berpotensi berperan sebagai hidrogen bound donor maupun hidrogen bound acceptor disebut memiliki karakteristik hidrogen bound flip-flop. Heteroatom adalah senyawa organik yang mengandung atom lain selain C dan H. Interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals adalah interaksi yang sangat lemah, 2-4 kJ per mol. Interaksi ini melibatkan daerah-daerah hidrofobik antar dua molekul. Interaksi ini disebut juga dengan gaya London. Meskipun kekuatan total interaksinya sangat lemah, namun kontribusi total dari seluruh interaksi cukup penting dalam interaksi target obat.
Interaksi dipol-dipol. Momen dipol adalah jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Momen dipol pada beberapa molekul bersifat permanen, seperti pada keton yang diakibatkan oleh adanya elektronegativitas. Selanjutnya tentang mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multipore method di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopor. Desain obat merupakan proses yang berulang. Pada tahap 1, desain atau identifikasi lead compound. Lead compound itu suatu senyawa penuntun atau prototype. Lead compound adalah suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Tahap 2 di mana sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Bila belum ada zatnya, maka harus disintesis terlebih dahulu. Tahap 3 yaitu optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Tujuan optimasi ini untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compound. Pada tahap 4 dilakukan optimasi farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compound. Dan pada tahap 5 dilakukan uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Di sini optimasi sangat mungkin merubah lead compound dengan perubahan misalkan pada rantai samping, gugus-gugus, dan mengganti dengan bioisosternya. Identifikasi lead compound. Lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang sudah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikan molekul obat. Identifikasi lead compound dapat dilakukan secara kebetulan. Hanya orang beruntung yang bisa melakukan cara ini. Contohnya pada diazepam. Yang kedua ada secara sumber endogen dan yang ketiga sumber eksogen. Lalu ada desain obat rasional dan dengan sintesis kombinasional dan HTC, dan ada juga genomik atau proteomik. Selanjutnya, cara mendesain obat dengan cara desain inhibitor enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis. Pada inhibitor enzim, ada inhibitor yang bekerja pada sisi aktif, yaitu inhibitor reversibel. Inhibitor reversibel adalah molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Misalkan, pada normalnya, enzim itu dapat mempercepat suatu reaksi yang berikatan dengan bantuan enzim, yaitu substrat. Dalam kondisi normal ini, substrat terikat pada sisi aktif enzim. Setelah berikatan dan bereaksi, itu akan membuat suatu produk. Ketika dengan adanya produk atau obat itu yang bekerja pada sisi aktif, obat akan menempati sisi aktif dari enzim, maka substrat tidak bisa berikatan dengan enzimnya. Ketika tidak bisa berikatan dengan enzimnya, maka tidak akan terjadi reaksi di dalam tubuh. Itu adalah prinsip kerja dari inhibitor reversibel. Selain itu, inhibitor enzim yang bekerja pada sisi aktif bisa jadi merupakan inhibitor irreversibel. Ikatan ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus nukleofilik suatu asam amino. Contoh dari gugus elektrofilik yaitu alkilhalida, epoksida, keton tajenuh, lakton, dan laktam.
Setelah mendesain pada targetnya enzim, berikutnya mendesain agonis yang target kerjanya adalah reseptor. Istilah target kerja yang berupa reseptor, maka istilah obatnya adalah agonis dan antagonis. Untuk agonis bekerja sebagai obat yang bekerja sama seperti neurotransmitter, maka obat tersebut dikatakan sebagai agonis. Syarat mendesain agonis yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat terhadap reseptornya. Selanjutnya agonis. Pada agonis yang bekerja pada sisi aktif, dia hanya menghalangi masuknya agonis atau menghalangi neurotransmitter alaminya sehingga reseptor menjadi tidak aktif. Antagonis yang bekerja di luar sisi aktif akan menyebabkan sisi aktif berubah bentuk. Ketika sisi aktif berubah bentuk, maka neurotransmitter tidak bisa berinteraksi dengan sisi aktifnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.